Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, sekarang ini kita sedang berada di tengah-tengah musim kebaikan atau bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan, bulan yang penuh dengan rahmah atau kasih sayang. Di sisi lain, di musim kebaikan ini beriringan dengan masa pandemi COVID-19, yang mana kita jadikan kondisi ini sebagai ujian dan cobaan bagi insan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Ramadan ini telah tiba tapi COVID-19 belum henti-hentinya untuk menghilang dari Indonesia. Semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan berikutnya dengan kondisi yang baik-baik saja, tidak ada halangan suatu apapun. Situasi saat ini memang berbeda, tidak seperti Ramadan sebelum-sebelumnya. Semarak Ramadan terlihat aktivitas beribadah yang meredup di beberapa pusat peribadatan, termasuk masjid, musola, dan beberapa majelis taklim lainnya. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 di Ramadan tahun ini melumpuhkan roda perekonomian, yang sebagian besar masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja dan perumahan, dan munculnya orang-orang miskin baru. Kondisi sekarang ini perlu kita cermati bersama teman-teman, bahwa upaya pemerintah masih perkasa menghidupkan kembali roda perekonomian dan menekan angka penyebaran virus corona, salah satunya melalui kerja di rumah atau work from home. Dalam menyikapi perkembangan terkini, sesulit apapun keadaannya, hati tidak boleh goyah dan iman juga tidak boleh melemah. Justru kita harus meningkatkan rasa syukur kita melalui kebaikan bekerja dari rumah, dan ambillah makna positif bagi kalian yang bekerja dari rumah. Ambillah makna positif yang bisa kalian petik untuk kebaikan keluarga, seperti peluang emas bagi kalian untuk memberikan pendidikan putra-putri kita menjadi anak yang salih dan sholihah. Ketika Kementerian Sosial menyajikan data anak terlantar di Indonesia lebih dari 16.000 anak, namun sebagian orang belum memahami makna dari pendidikan anak di keluarga yang dimaksud dengan baik. Sebagian orang menganggap bahwa pendidikan anak dianggap sebagai pendidikan yang mudah, sehingga menimbulkan rasa memudahkan orang lain untuk tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting yang perlu dikonsumsi oleh anak, yaitu perhatian dari orang tua. Tentu perbedaan usia anak itu mempengaruhi pada perbedaan pendekatan dalam melakukan pendidikan pada anak dalam keluarga, sebagaimana tuntutan Islam. Saya ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Madrasah Tul Quran Tebuireng Jombang. Beliau menjelaskan beberapa fase dalam mendidik anak dalam keluarga, sehingga kita sebagai orang tua tidak mengalami kekeliruan dalam mendidik anak-anaknya. Pembagian tahap ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang tersirat dalam beberapa hadis. Ada 3 fase secara umum yang dibagi oleh Kiai Musta'in. Yang pertama adalah anak usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua, usia anak 7 sampai 14 tahun. Dan tahap ketiga, usia anak 14 sampai 21 tahun. Pada tahap pertama, seorang anak akan menghabiskan waktunya sehari-hari untuk bermain. Nah, pada masa usia 0 sampai 7 tahun inilah pendidikan yang cocok bagi seorang anak adalah bermain. Maka kita sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa, harus tetap memperhatikan dan melindungi anak dari bahaya-bahaya kekerasan di luar rumah atau di dalam rumah. Seperti Nabi menyuruh mengajari anak sholat pada usia 7 tahun. Yang kedua, dalam fase anak usia 7 sampai 14 tahun. Jenis pendidikan yang cocok untuk seorang anak adalah
pengajaran akhlak dan tata krama bila perlu disertai dengan pemaksaan. Nabi pernah berpesan kepada kita, jika anak sudah berusia 10 tahun dan tidak pernah melaksanakan sholat, maka diperbolehkan untuk dipukul. Tentu perintah memukul ada etika yang lebih baik adalah menggunakan alat yang lunak. Misalnya, pukullah anakmu menggunakan bantal. Pukullah anakmu dengan sesuatu yang tidak menyakitkan baik fisik maupun hatinya. Fase berikutnya yaitu umur 14-21 tahun. Cara mendidik anak yaitu dengan pendekatan dialogis. Dalam tahap ini seorang anak ingin selalu diperhatikan kehidupannya, ingin selalu diperhatikan penampilannya, baik fisiknya, rupanya, bahkan kemampuan dia menyampaikan pendapat di muka publik, lebih-lebih di muka keluarga atau orang tuanya. Di usia ini anak lebih butuh perhatian dari orang tua. Bahkan bila orang tua tidak tanggap, maka anak akan lari dan pergi mencari pelampiasan kepada sesuatu yang mereka anggap sebagai tempat yang nyaman untuk berlindung, tempat yang nyaman untuk menyampaikan pesannya, tempat yang nyaman untuk menyampaikan apa yang ia inginkan. Di usia 14-21 tahun, tidak heran banyak anak-anak muda yang kehilangan arah, yang kehilangan lingkungannya, yang kehilangan keluarganya karena kurang perhatian dari orang tuanya. Kita perlu ingat pesan Khalil Gibran bahwa anakmu bukan anakmu. Kamu bisa membuatkan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kadang orang tua menganggap bahwa jika putra-putrinya itu masih anak-anak, sehingga anaknya ini diperlakukan seperti anak-anak. Ketika menasihati anak lewat lidah, itu rawan menyakiti perasaan. Kadang anak merasa juga bukan anak kecil lagi, bahwa anak kita juga ingin seperti orang dewasa pada umumnya. Maka doalah menjadi senjata utama anak, ujarnya. Allah mencontohkan orang tua dan mendoakan anak-anaknya seperti dalam surat Ali Imran ayat 36. Ada contoh doa Maryam untuk bayinya, doa Nabi Ibrahim untuk anak turunan juga banyak di Al-Quran. Misalnya surat Ibrahim ayat 40-41. Sehingga banyak anak turun Nabi Ibrahim yang jadi nabi. Tradisi nabi-nabi inilah yang perlu kita contoh, adalah mendoakan anak-anaknya kelak. Fase di atas sangat penting diketahui oleh orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, karena mereka berdua berperan penting sebagai pendidik pertama dan yang paling utama dalam keluarga. Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda, tidak ada seorang anak Bani Adam kecuali dilahirkan di atas fitrahnya. Jika demikian, maka kedua orang tuanya itulah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Muttafaqun alaih. Penelitian dari Dr. Dick Crowley yang menyatakan bahwa 70% dari anak-anak yang jatuh dalam jurang kejahatan itu berasal dari keluarga-keluarga yang rusak kehidupannya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, hari ini adalah momen yang paling tepat, momen yang paling berharga bagi kita untuk meningkatkan perhatian kita serta memberikan edukasi kepada anak, memberikan pelayanan yang ramah kepada anak, serta mengayomi anak bahwa rumah kita adalah surga dunia. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.